Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara menentukan jumlah perlakuan dan pengulangan dalam sebuah penelitian. Jadi kalau dalam penelitian kita udah tahu bahwa ada yang namanya perlakuan dan ada yang namanya pengulangan. Namun menentukan jumlahnya itu ada aturannya tersendiri. Jadi misalkan eh, kita sudah pernah tahu ya kalau perlakuan itu seperti ini gambarannya. Di statistik juga pernah saya terangkan, kemudian di awal-awal geometri juga pernah saya terangkan. Misalkan ada perlakuan, ada kontrol 10 gram, 20 gram, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih cara menentukan uh, itu? Ada, misalkan kalau kita hitung ada 6 perlakuan di sini dan ada satu kontrol gitu. Berarti ada 7 semuanya. Gimana cara menentukan jumlahnya? Itu sebenarnya ada caranya. Yang pertama kita bisa menggunakan uji pendahuluan, yang kedua kita bisa berpatokan terhadap studi literatur. Saya kasih contoh dulu terkait uji pendahuluan. Misalkan kita akan melakukan penelitian terkait pengaruh dosis pupuk kulit udang terhadap panjang daun selada. Kita bikin aja 4 perlakuan gitu karena ini masih kita nggak tahu juga dosisnya itu berapa gitu. Jadi kita bikin aja 5 perlakuan dengan selisih 5 gram gitu tiap perlakuan. Ada 5 gram, 10 gram, 15 gram, dan 20 gram. Nah, tujuannya di sini karena ini adalah studi pendahuluan atau uji pendahuluan gitu. Kita ingin tahu nih dari 4 ini mana yang paling efektif. Misalkan dari 4 ini ternyata hasilnya adalah seperti ini. Anggap aja kita melakukan 2 kali pengamatan ya, 2 kali pengurangan atau pada dua jenis pada dua selada gitu, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, kita udah pasti bisa menyimpulkan dong bahwa yang paling bagus itu adalah yang 20 gram. Kemudian dari 20 gram inilah yang akan dijadikan acuan untuk apa ya, menentukan perlakuannya. Jadi sekarang 20 gram menentukan perlakuannya itu kita tinggal ngambil aja dua perlakuan di bawah dan dua perlakuan di atas. Artinya kalau dua perlakuan di bawah itu dua perlakuan yang lebih kecil, kemudian yang di atas itu yang lebih besar. Jadi kayak gini jadinya. Jadi kita bisa mengambil selisih, misalkan saya ambil aja selisih di bawah itu masing-masing 5 gram. Jadi kita bisa ambil 15 gram sama 10 gram, dua di bawah. Kemudian dua di atas, sama juga selisihnya 5 gram, 25 sama 30. Kita bisa menggunakan cara yang ini. Jadi patokannya adalah 20 gram, kemudian bisa ditentukan 2 di bawah dan 2 di atas. Atau kita bisa menggunakan cara selanjutnya, 3 di atas dan 3 di bawah. Jadi sama aja kayak tadi, cuma bedanya nanti ini pakai 3. Ada 5, 10 gram, 15 gram, 25, 30 sama 35 gram. Jadi kita udah menentukan perlakuannya berdasarkan acuan dari uji pendahuluan. Jadi itu caranya, cara yang pertama. Nah, dari sini jangan lupa kita letakkan juga kontrol. Jadi kalau di sini ada 5 perlakuan plus satu kontrol. Yang di sini ada 7 perlakuan, sorry. Iya benar, 7 perlakuan dan satu kontrol. Jadi kayak gitu caranya. Kalau kita berpatokan dengan uji pendahuluan. Terkadang cara ini dianggap cukup ribet gitu karena kita melakukan 2 kali gitu. Nah, kita bisa menggunakan cara yang kedua dengan studi literatur. Misalkan contohnya di sini pengaruh limbah udang terhadap pertumbuhan cabai rawit. Nah, ya udah kita cari aja penelitian yang hampir-hampir sama dengan ini. Misalkan di sini saya menemukan penelitian dari Nur Hasanah dan Hedi Heriadi, potensi pemanfaatan limbah udang dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman cabai gitu. Nah, ini sama yang digunakan limbah udang dan juga tanaman cabai. Walaupun di sini cabai rawit tapi tanaman cabai di sini yang digunakan. Nah, dari hasil ini ditemukan bahwa pupuk organik cairing berasal dari 1,5 kilogram limbah udang itu memberikan bobot yang tertinggi dari bobot buahnya, jumlah buahnya, tingginya. Jadi yang paling ideal itu adalah 1,5 gram. Nah, 1,5 gram inilah yang dijadikan patokan. Sama kayak tadi, kita bisa menentukan dua di bawah dan dua di atas. Jadi bisa pakai 0,5, 1 kilo, 1,5 yang dijadikan patokan, dengan 2 kilo dan 2,5. Ataupun kita juga bisa menentukan 3 di bawah dan 3 di atas. Jadi kalau di sini pakai selisih 0,25 ya, kalau di sini setengah. Jadi bisa dua-duanya. Yang penting selisihnya sama. Kita perlakuan dan jangan lupa kita letakkan kontrol. Jadi seperti itu untuk yang menggunakan studi literatur.
caranya lebih gampang, cuma terkadang kelemahannya tidak semua literatur itu bisa kita temukan gitu. Kadang-kadang memang nggak ada orang yang neliti itu masih. Jadi mau nggak mau kita menggunakan uji pendahuluan kalau kayak gitu. Itu cara menentukan jumlah perlakuan. Sekarang bagaimana cara menentukan jumlah pengulangan? Nah, menentukan jumlah pengulangan itu ada rumusnya, yaitu T dalam kurung R dikurangi 1 lebih besar sama dengan 21. Misalkan ini adalah perlakuannya. Ada kontrol 10, 15, 20, 25, sama 30. Perlu diingat, yang perlakuan itu yang ini. Jadi 10 sampai 30 gram. Jadi ada 5 ya. Kontrol tidak dianggap sebagai perlakuan. Kemudian kontrol ini kita masukkan ke rumus. Jadi T ini adalah jumlah perlakuannya. Jadi karena di sini 5, kita masukkan ke 5. R ini adalah jumlah pengulangannya nanti. Nah, kita belum tahu jumlah pengulangannya. Jadi masukkan dulu 5 di sini, R kurang 1 lebih besar sama dengan 21. Jadi R 5 dikali R sama 5 dikali min 1. Jadi 5R min 5 lebih besar dari 21. 5R, jadi min 5 ini pindah ke sini jadi plus. Kemudian 5R lebih besar sama dengan 26, 21 tambah 5 jadi 26. R lebih besar sama dengan 26 per 5, jadinya 5,2. Ingat di sini lebih besar atau sama dengan. Artinya kita bisa menggunakan perlakuan itu, misalkan di situ 5,2, kalau kita bulatkan jadi 5. Jadi kita mau pakai 5 boleh untuk pengulangannya, mau pakai lebih dari 5 juga boleh. Misalkan kita menggunakan 6 gitu pengulangan, nggak apa-apa. Tapi minimal di situ karena dibulatkan jadi 5, berarti 5 untuk jumlah pengulangannya. Jadi tinggal ini aja. Perlakuannya tadi kontrol, kontrol bukan perlakuan ya. Jadi ada 5 plus 1 kontrol, jadi ada 6 semuanya. Dan ini adalah jumlah pengulangannya berdasarkan perhitungan yang tadi. Jadi begitu cara menentukan perlakuan dan pengulangan yang benar. Dan ini bisa diterapkan pada penelitian-penelitian biologi yang biasanya yang menggunakan ini adalah penelitian yang sifat perlakuannya itu kuantitatif, seperti dosis. Itu bisa digunakan cara seperti ini. Jadi itu aja untuk sesi kali ini. Terima kasih.